Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4 sehat-sehat selalu. Hari ini hari Sabtu, kita akan belajar bersama ya. Kalian buka buku pepenanya 4A halaman 95. Di situ ada salah satu pemanfaatan angin, yaitu dipakai sebagai untuk kipas angin. Nah, dengan kipas ini kita bisa menggerakkan angin ke tubuh kita sehingga kita akan merasakan udara yang cukup sejuk. Nah, kita mulai pembelajaran kita pada halaman 97. Di situ ada perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Nah, dari energi listrik ini dialirkan ke dalam setrika. Nanti di setrika itu akan berubah menjadi energi panas. Setrikanya menjadi panas. Rice cooker juga sama, menjadi panas. Kemudian oven juga sama, sehingga roti-roti yang dimasukkan ke dalam oven akan matang ya. Yang nomor 2, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya kipas angin dan blender. Nah, kipas angin yang tadinya diam, tidak berputar, ya, kita sambungkan kepada energi listrik. Kemudian kita tekan angka 2 atau 1. Nah, nanti baling-baling akan berputar. Nah, kipas angin itu akan bergerak. Itu namanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Sama juga dengan blender yang untuk membuat jus ya. Kalian masukkan buahnya, gulanya, kemudian kita klik on ya. Nanti akan bergerak. Nah, itu. Kemudian nomor 3, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, contohnya lampu, pijar, dan neon. Nah, lampu yang ada di ruangan kita itu adalah salah satu contoh dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya ya. Kemudian lampu motor, kemudian masih banyak lagi ya. Kemudian energi listrik menjadi energi bunyi. Ini contohnya adalah radio, pengeras suara, speaker, dan gitar listrik. Nah, radio itu dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi ya. Speaker juga sama. Orang adzan Allahu Akbar, suaranya keras ya, dari energi listrik menjadi energi bunyi. Kalau listriknya padam, maka speakernya tidak bisa berbunyi anak-anak, karena tidak ada energi listrik, sehingga tidak bisa berubah menjadi energi bunyi atau energi suara. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini kebalikan, ini adalah dari energi gerak dulu, kemudian menjadi energi listrik. Contohnya, air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Nah, air terjun menggerakkan generator akan berputar ya. Kemudian dari putaran itu sambungkan kepada dinamo yang juga nanti akan berputar sehingga akan menghasilkan sebuah energi listrik. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, baterai itu adalah energi kimia, baterai ABC ya, yang dipasangkan di jam dinding. Itu adalah salah satu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian aki motor ya. Energi kimia nomor 7, energi kimia menjadi energi gerak. Ada nih. Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak, yaitu makanan yang kita makan ya sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak. Ini adalah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, itu adalah perubahan energi anak-anak semua kelas 4. Nah, kita akan melanjutkan dari perubahan energi tadi. Selanjutnya ada di halaman 99. Itu ada pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Jadi manusia ini memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk apa saja? Yang pertama, ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya ayam ya. Ayam itu kita pelihara untuk diambil daging dan telurnya. Nah, ada juga untuk hias ya, ayam kate, ayam hias kan juga ada juga. Tetapi secara umum ayam dimanfaatkan yaitu diambil daging dan telur ayamnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Nah, jadi sapi ini dimanfaatkan manusia untuk menarik gerobak. Nah, ya, seperti ada di gambar.
Kemudian kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Nah, kucing ini dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan ya. Kemudian di sini ini tadi untuk hewan ya. Selain 3 gambar tadi ada lagi tidak anak-anak? Misalnya kerbau atau sapi dimanfaatkan manusia sebagai dagingnya dimakan, kemudian kulitnya dijadikan alat musik atau alat terbang juga bisa, kemudian tenaganya dipakai untuk menarik bajak di sawah, kemudian susunya dikonsumsi oleh manusia ya. Nah, itu adalah pemanfaatan hewan bagi manusia. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Tumbuhan ya, sekarang tumbuhan. Yang pertama, ada sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, sayuran biasanya yang sering dibuat sayur, misalnya sayur asem, apa itu namanya, sayur kobis ya, kobis, kemudian sawi ya, yang biasa kita jadikan sayuran itu sebagai bahan makanan. Nah, sedangkan yang sebagai obat biasanya ada jahe ya, jahe itu untuk masuk angin, kemudian temulawak agar nafsu makannya semakin banyak, kemudian ada daun jambu ya untuk diare, dan masih banyak lagi pemanfaatan sayuran sebagai bahan makanan maupun obat. Kemudian ada tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Nah, ini anak-anak kalau tanaman ini dibudidayakan seperti tanaman anggrek, tanaman bonsai, kemudian banyak sekali jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan, terutama yang tanaman-tanaman ini menghasilkan bunga yang warnanya cerah, misalnya bunganya warnanya kuning, warnanya merah. Ya, itu sangat-sangat cocok dan bagus untuk dijadikan tanaman hias di rumah kita. Ada anak-anak yang punya tanaman hias, ada enggak? Yang punya tanaman hias di rumah, tulis di komentar ya, apa tanaman hias kamu ya, tulis di komentar, oke? Nah, selanjutnya ada batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Nah, ini batang pohon ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan ya, kemudian untuk pembuatan perahu, dan juga untuk pembuatan kertas. Tahukah kamu anak-anakku semuanya bahwasanya kertas yang kamu tulis, kertas yang kamu pegang itu adalah bahannya adalah dari pohon yang diolah oleh manusia dijadikan kertas. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkannya lagi pada halaman 100. Nah, baik anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan lagi pada halaman 100 ya. Halaman 100 yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban ini setiap manusia memiliki hak. Setiap manusia memiliki hak ya. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Misalnya, kita berhak menggunakan listrik untuk aktivitas sehari-hari di rumah. Akan tetapi, kita juga wajib membayar tagihan listrik setiap bulan sebagai tanggung jawab kita. Nah, sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan listrik juga termasuk salah satu kewajiban kita. Nah, itu adalah dalam melaksanakan kewajiban dan hak harus seimbang. Kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kita menerima hak kita. Seperti contohnya adalah tadi penggunaan energi listrik. Nah, baik anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkannya lagi pada halaman 103. Nah, di situ menyanyi dengan notasi angka. Nah, ingatlah kembali not angka yang telah kamu pelajari dalam menyanyikan sebuah lagu. Simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, anak-anak, tetapi juga dapat dengan not balok. Not balok itu yang kayak seperti apa sih? Nah, not balok itu seperti yang ada di gambar di belakang ini. Yang warnanya hitam, yang seperti cilur ditusuk pakai sunduk itu ya. Itu adalah contoh not balok. Di situ ada, kalau not angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu not angka. Kalau not balok itu adalah gambar yang hitam yang ada seperti gambar yang ada di belakang itu, yang di atasnya angka 1, di atasnya angka 2 sampai di atasnya angka 7 ya. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah not angka dan juga sekaligus ada not
baloknya. Nah, not jenis-jenis not balok itu dibagi menjadi 4, yaitu not penuh, not setengah, not seperempat, dan not seperdelapan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh dari jenis-jenis not balok. Nah, di situ juga ada menyanyikan lagu sesuai notasi kebunku. Nah, anak-anak tentunya sudah hafal semua ya lagunya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Nah, itu dengan liriknya. Tapi kalau kita menyanyikan dengan notnya bagaimana anak-anak? Bisa enggak kalian? Sol sol mi sol do, sol mi sol fa mi re, fa fa re fa si. Gitu ya. Itu adalah contoh dari menyanyikan sebuah lagu dengan notnya, bukan liriknya tetapi dengan notnya. Kalian coba di rumah ya, menyanyikan lagu kebunku dengan notnya. Oke. Dan anakku semuanya, kita melanjutkan lagi cara aman memanfaatkan energi listrik pada halaman 106. Di situ ada cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu energi adalah energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Nah, anak-anak wajib ini tahu ini tentang ini ya. Yang pertama, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering. Ingat ya, tangannya harus kering ya. Baik. Yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak ya. Kemudian yang nomor 3, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Dan keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Nah, kenapa tadi tangan harus kering? Karena kalau kita tangannya basah, harus dari kamar mandi atau dari cuci tangan, kemudian kita menyalakan listrik, itu kita akan berpotensi besar tersetrum. Nah, tersetrum karena tangan kita basah terkena memegang aliran listrik, akan tersetrum. Nah, itu sangat berbahaya anak-anak. Makanya pastikan ketika kalian menyalakan saklar maupun menyeploskan sebuah stop kontak, tangannya harus kering. Dan ingat, peganglah pada bagian yang berwarna hitam. Seperti ada di gambar ya, berwarna hitam, karena yang bagian hitam itu biasanya terbuat dari karet ataupun dari atom yang bersifat isolator. Ingat, bersifat isolator, tidak mengalirkan panas dan juga tidak mengalirkan listrik. Namanya isolator, berasal dari kata isolasi ya, contoh isolasi ya. Tapi kalau kamu memegang bagian yang berwarna kuning atau yang berwarna putih yang terbuat dari besi, itu ujungnya itu pasti akan tersetrum. Untuk itu tetap tidak selalu bisa untuk memasukkan stop kontak dengan cara yang aman dan tangannya tidak boleh basah ya. Itulah anak-anakku untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen di bawah ya untuk absensi, dan komen bebas. Lengkapi juga video-video yang yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Apabila ada kekurangan silakan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tetap berolahraga supaya badan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.